Definisi lingkungan hidup menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munajat dan Nusa Putro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Yang kedua, menurut Otto Sumaroto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menyatakan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Prinsip-prinsip lingkungan hidup yang dimana lingkungan hidup sendiri merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Indonesia terkenal akan banyaknya jumlah populasi, di mana dalam hal ini manusia penduduk tentunya memiliki peran penting untuk keberlangsungan lingkungan hidup. Sehingga lingkungan hidup ini harus kita pandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk kita hormati, kita hargai, kita sayangi, dan tidak kita sakiti. Yang dimana lingkungan hidup memiliki nilai terhadap dirinya sendiri atau value pada lingkungan hidup itu sendiri, di mana Indonesia memiliki luas hutan sebesar 120,35 juta hektar yang terdiri dari hutan produksi 66,35 juta hektar, hutan lindung 33,50 juta hektar, hutan konservasi 20,50 juta hektar. Penutupan vegetasi di dalam kawasan hutan mencapai 88 juta hektar. Yang mana tutupan hutan di Indonesia memiliki luas sebesar 130 juta hektar. Menurut World Research Institute, sebuah lembaga think tank di Amerika Serikat mengatakan 72% hutan asli Indonesia telah hilang. Prinsip-prinsip lingkungan hidup yaitu 1. Sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta seluruhnya. Seperti halnya, setiap anggota komunitas sosial mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama atau kohesivitas sosial. 2. Prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, dan secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak, kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh manusia. 3. Prinsip solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Sama halnya dengan kedua prinsip itu, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian dari integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam semesta dan semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini di dalam diri manusia akan perasaan solidar dan penanggungan dengan alam dan sesama makhluk hidup lain. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang sama, manusia digugah untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa manusia sebagai sesama anggota makhluk ekologis, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Yang terakhir yaitu prinsip no harm, yaitu tidak merugikan atau merusak, karena manusia mempunyai kewajiban, moral, dan tanggung jawab terhadap alam. Adanya sikap solidar, maka manusia tidak melakukan hal yang dapat merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini. Yang keenam adalah prinsip sederhana dan selaras dengan alam.
Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi dan pemuasan kehidupan manusia. Yang ketujuh adalah prinsip keadilan. Prinsip ini berbicara tentang akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam serta ikut menikmati sumber daya alam secara lestari. Yang kedelapan adalah prinsip demokrasi. Prinsip ini didasari terhadap berbagai jenis perbedaan keanekaragaman sehingga prinsip ini terutama berkaitan dengan pengambilan kebijakan dalam menentukan sumber daya alam. Yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Fungsi studi lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat ialah hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi studi lingkungan hidup. Yang pertama itu memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana, usaha, dan atau kegiatan. Maksudnya, studi lingkungan hidup ini berperan dalam memberikan informasi terhadap dampak ataupun efek samping yang ditimbulkan oleh usaha masyarakat. Yang kedua itu membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana, usaha, dan atau kegiatan. Artinya, studi lingkungan hidup itu berperan dalam membantu pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup, seperti layak atau tidakkah lingkungan tersebut. Yang ketiga itu bahan perencanaan pembangunan wilayah. Artinya, jika masyarakat ingin melakukan pembangunan, dilihat dulu dari studi lingkungan hidupnya. Yang keempat itu memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Maksudnya, studi lingkungan hidup berperan dalam memberikan masukan seperti baik tidaknya suatu pembangunan tersebut, pengelolaan tersebut, dan sebagainya. Yang kelima itu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana, usaha, dan atau kegiatan. Maksudnya yaitu studi lingkungan hidup berperan secara teknis dan dalam penyusunan rencana, usaha, dan atau kegiatan di suatu wilayah. Namun, secara garis besar, fungsi studi lingkungan hidup adalah sebagai salah satu upaya pencegahan dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pertama, sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. Dan yang kedua, untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan atas kelayakan sebuah lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan tertentu. Yang ketiga, membantu memberikan masukan dalam rangka menyusun sebuah rancangan yang terperinci dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang keempat, membantu memberikan masukan dalam suatu proses penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kelima, membantu memberikan informasi terhadap masyarakat tentang dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dan yang keenam, sebagai rekomendasi utama untuk sebuah izin usaha. Yang ketujuh, sebagai izin kelayakan lingkungan. Sekian dari saya. Ini adalah alasan mengapa seseorang harus mempelajari studi lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk menanamkan rasa kepedulian, kepekaan, dan kesadaran diri terhadap lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya, dan juga merubah pandangan dan perilaku seseorang yang awalnya merasa bodoh terhadap lingkungan menjadi peduli terhadap lingkungannya, dan yang orang awalnya menjadi pemerhati pasif menjadi pelaku aktif untuk melakukan perubahan terhadap lingkungannya dan lain sebagainya. Terima kasih.